wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa untuk agama dan percaya masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak kalian teman-teman semua di kuliah kita pertemuan yang ke-9 ini. Semoga semuanya tetap sehat. Pertemuan kita yang ke-9 ini kita akan ngebahas tentang quality. Jadi dalam project management itu ada knowledge areanya. Awalnya kita bahas itu waktu semester sebelum UTS itu kita ngebahas tentang scope. Di scope kita ngebahas tentang schedule. Schedule kita udah nge-cost. Nah, terus ini sekarang adalah quality. Nah, quality ini juga salah satu constraint yang mesti dipertimbangkan. Mesti gimana? Jadi kalau scope-nya kita misalkan kita kurangin, lingkup kerja proyeknya kita kurangi, otomatis mungkin schedule-nya akan lebih cepat, tapi biayanya mungkin akan lebih banyak dan kualitasnya mungkin akan menurun. Sama juga mungkin waktu project kita crashing, kita percepat, mungkin akan nambah biaya, tapi juga kualitas produknya mungkin akan menurun. Dan sebaliknya. Jadi ini adalah salah satu, kalau dulu istilahnya nama triple constraint yang harus dipertimbangkan untuk seorang project manager untuk menghandle project-nya. Oke, kita buka slide-nya ya, kita mulai slide-nya. Nah, quality management atau kita ngebahas tentang quality. Nah, quality itu bukan berarti suatu hal yang harus bagus atau apa, tapi dalam project management ini quality itu adalah sesuai dengan requirement-nya atau dia sesuai dengan persyaratan yang diinginkan oleh customer yang support atau yang menginginkan produk dari output dari project kita. Maksudnya seperti ini. Quality ini kalau misalkan teman-teman mengerjakan project konstruksi rumah atau bangunan apartemen 20 lantai misalkan. Ya quality-nya adalah requirement-nya ya dia mesti 20 lantai. Tapi kalau dia 21 lantai, nah itu tidak quality. Kenapa? Karena tidak memenuhi dengan requirement-nya. Nah, di dalam manage quality ini kita memastikan bahwa proyek yang kita jalankan ini akan sesuai hasilnya dengan yang diinginkan oleh customer. Dan juga caranya atau prosesnya pun juga sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dalam quality management, di dalam project management itu ada 3 proses. Pertama adalah proses plan quality management yang masuk dalam planning. Kedua adalah executing yang termasuk dalam manage quality. Ketiga adalah monitoring and controlling atau di quality management itu adalah control quality. Nah, bedanya antara manage quality dengan control quality, pertama di manage quality itu dia masuk ke proses executing. Manage quality itu fokus kepada proses. Bagaimana proses itu sesuai dengan diplankan dan bagaimana proses itu bisa diimprove. Proses dia cara kerja ya. Sedangkan control quality ini fokus kepada output atau hasil result dari proyek kita, misalkan berupa produk atau service
itu sesuai dengan requirement-nya. Nah, project quality management mencakup proses dan kegiatan organisasi, menentukan kebijakan, tujuan, dan memenuhi kebutuhan yang akan dilakukan. Dan dalam quality management juga nggak jauh-jauh kita pasti akan ngebahas taunya supaya kualitas itu bagus dengan apa sih? Dengan diukur. Nah, setiap pengukuran proyek itu pasti akan beda-beda mengukur kualitasnya. Contoh, kalau proyek software, biasanya mengukur kualitasnya adalah kehandalan softwarenya atau mungkin bugs-nya ataukah konsistensi dari programnya. Sedangkan untuk proyek konstruksi biasanya dia pengukuran terkait dengan kualitas konstruksinya, tahan gempa atau tidak, hammer test segala macam istilahnya. Itu beda karakteristik pengukuran. Tapi intinya adalah pasti diukur kualitasnya. Dalam quality management juga ada istilah kualitas versus grade. Nah, apa sih bedanya? Tadi bilang kualitas itu adalah karakteristik atau deliver barangnya itu sesuai dengan yang requirement yang ditentukan. Sedangkan grade itu adalah kategori peningkatan dari kualitas produk itu sendiri. Contoh misalkan seperti ini. Kita diminta untuk menyiapkan mobil 4 kursi, 3 baris, 7 penumpang. Nah, kalau requirement-nya ada seperti itu, otomatis kalau kita deliver ke pelanggan atau customer mobil Avanza, berarti sesuai nih dengan requirement-nya, berarti kualitasnya sudah sesuai. Tapi kita delivernya ternyata misalkan Pajero Sport, nah itu pasti grade-nya lebih tinggi dibandingkan Avanza. Nah itu berarti grade-nya tinggi dan sesuai dengan kualitasnya. Tapi sebaliknya jika dimintanya tadi mobil 7-seater, 7 kursi, 3 baris, dengan 4 roda, tapi kita mendelivernya misalkan sedan BMW. Oke, grade-nya mungkin memenuhi, tapi kualitasnya tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan requirement-nya. Requirement mintanya 7-seater, dikasihnya sedan yang hanya 5-seater. Berarti ada tidak sesuai dengan kualitasnya. Ada lagi istilah berikutnya adalah presisi dan akurasi. Nah, apa sih bedanya presisi dan akurasi? Nah, sini. Jika teman-teman tahu, saya contohkan. Presisi kalau dalam suatu panahan. Nah, presisi itu berarti kalau misalkan orang memanah, tapi titik dia nyampainya sini terus, dia di titik yang ini ya. Tapi di sini terus nggak jauh-jauh. Nah, ini berarti dia adalah presisi, tapi tidak akurat. Karena yang ditargetkan kan yang di sini. Tapi kalau titiknya sudah di sini dan stabil, konsisten, berarti dia akurat dan presisi. Tapi bisa jadi ada juga dia kadang di sini, 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 kadang di sini lagi. Nah, dia kadang akurat tapi juga tidak presisi, dia pasti tidak presisi karena dia tidak konsisten. Itu beda antara akurasi dan presisi. Dalam project management juga ada concern atau yang mesti diperhatikan dalam kita menentukan kualitas. Tadi pertama adalah customer satisfaction. Kemudian kita menentukan dan mengelola requirement dari customer itu agar sesuai dengan harapan mereka. Kedua ada prevention over inspection. Jadi sebisa mungkin kita mencegah dibandingkan memperbaiki. Karena pasti biaya mencegah pasti lebih baik daripada biaya mengobati atau biaya repair. Tiga adalah manajemen responsibility, artinya quality itu juga harus
adalah tanggung jawab seluruh stakeholder dan juga manajemen dalam suatu organisasi tersebut. Mereka juga harus concern terhadap quality. Dalam quality management juga ada istilahnya namanya continuous improvement, atau kalau di sini namanya plan, do, check, act atau PDCA. Direncanakan, lakukan, dicek lagi apakah bisa diimprove lagi, lakukan lagi. Itu artinya PDCA. Atau selalu improve dari sebelumnya, improve. Ya, kalau istilahnya makanya istilahnya kalau di Islam, Nabi Muhammad itu ada hadisnya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Cuma kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itu adalah celaka. Itu sebenarnya contoh dari continuous improvement. Nah, concern dari quality management juga ada istilahnya adalah cost of quality. Cost itu adalah biaya yang timbul karena kita menangani quality dari project. Jadi menangani kualitas yang buruk atau mencegah supaya kualitasnya itu jadi buruk. Itu juga adalah cost of quality. Dan dalam meningkatkan quality management itu ada beberapa level yang mesti dipertimbangkan. Yang mesti dihindari adalah jangan sampai pelanggan itu menemukan cacat terhadap produk kita atau terhadap hasil dari proyek yang telah kita deliver. Karena biasanya biaya pendekatannya untuk perbaikan itu lebih mahal. Yang paling pertama adalah kita kehilangan reputasi. Yang misalnya, oke, produknya jadi, walaupun mesti diperbaikin, tapi ya pelanggan atau customer tidak lagi hire kita sebagai seorang project manager. Ada juga istilah dan filosofi dalam quality management. Nah, ini ada namanya Six Sigma. Ini biasa dipakai untuk proses manufacturing ya. Jadi kalau intinya ada produk yang dia deliver 1 juta produk misalkan per hari, tapi yang hanya boleh cacat hanya di 1 juta itu yang cacat hanya 4. Itu adalah Six Sigma. Kalau di Telkomsel juga kita ada tentang Six Sigma adalah berapa lama suatu BTS itu boleh mati, boleh down dibanding dengan satu bulan perhitungan. Jadi total 24 kali 30 jam yang boleh mati hanya 4 jam. Istilah dan filosofi berikutnya terkait quality management ada namanya balance scorecard. Istilahnya ini adalah penyelarasan apa yang strategi dari perusahaan bisa diterapkan kepada para karyawannya dengan metode balance scorecard. Yaitu dia punya 4 perspektif: financial, customer, internal, business process, dan juga learning and growth. Jadi istilah berikutnya adalah ISO 9000. Nah, ISO 9000 ini sebenarnya bahasa sederhananya adalah tuliskan apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau tuliskan. Berikutnya just in time. Ini kalau seperti sederhananya mengurangi inventory atau biaya gudang, biaya penyimpanan barang di gudang. Intinya bisa mungkin barang yang di-deliver dari misalkan dari supplier ke kita harus saat itu juga langsung digunakan. Bisa mungkin tidak numpuk di gudang. Karena ada biaya di situ, karena menuruni jumlah investasi atau biaya inventory sewa gudang. Istilah dan filosofi berikutnya adalah continuous improvement atau kaizen. Nah, kenapa sih namanya kaizen? Karena emang ini diciptakan oleh orang Jepang. Produk-produk Jepang menggunakan pendekatan ini, continuous improvement. Kenapa? Karena ya untuk selalu meningkatkan kualitas dari produknya. Ini kita tahu mobil Jepang
sudah bisa kenceng, dan juga ternyata irit. Nah, itu kan jadi improve. Mungkin dibanding mobil Eropa atau mobil Amerika misalkan mobilnya kenceng tapi ternyata boros, atau mobilnya kenceng irit tapi mahal. Nah, kalau di Jepang dibuat irit kenceng tapi juga efisien atau value for money. Berikutnya total quality management, terus gold plating. Nah, gold plating ini adalah service tambahan ke customer dari tim member atau dari project team, tapi sebenarnya sistem itu nggak menginginkannya. Nah, ini sebisa mungkin dihindari. Margin analysis, ini adalah menjelaskan seberapa optimal uang yang kita investasikan terhadap quality berbanding dengan revenue atau revenue tambahan dari hasil dari improvement tadi. Ada 3 aspek yang dikaji dalam project quality management tadi: plan quality management, manage quality, dan juga control quality. Ini Oke, nah ini proses interaksi hubungan antara plan quality, manage quality, dan juga control quality. Seperti apa sih maksudnya? Nah, plan quality itu kita mengeplankan, kita mencari tahu, kita membuat standar seperti apa sih nanti kualitas dari hasil project yang kita deliver kepada customer kita. Jadi ini banyak menjelaskan tentang how to, tata cara, prosedur, bagaimana melakukan proses pengelolaan quality terhadap project kita. Nah, ini outputnya nanti adalah quality management plan dan juga quality matrix. Kalau tadi quality management plan berisi dengan template prosedur, quality matrix ini isinya tentang standar pengukuran yang akan kita lakukan untuk kita mengukur bahwa tahu dari mana nih kalau project kita itu sesuai dengan kualitasnya dengan diharapkan. Misalkan quality matrix-nya untuk project software, misalkan berarti berapa jumlah error per baris codingnya dan lain-lain. Nah, quality matrix ini akan digunakan manage quality dari project, dan juga dia mengambil inputan dari template dari organisasi atau dari prosedur-prosedur yang sudah existing, yang sudah pernah ada. Outputnya nanti adalah test and evaluate document and quality report. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam manage quality ini juga ada proses untuk mengelola, menginspeksi, mengaudit proses kita, dan juga ada proses quality improvement. Nah, outputnya adalah test and evaluate document. Berarti hasil dari tes-tes yang sudah dilakukan untuk mengimprove quality. Nah, ini dipakai untuk nanti mengkontrol quality. Ingat ya, bedanya tadi manage quality ini fokus pada proses, control quality ini fokus kepada gimana cara mengecek produk kita apakah sesuai dengan yang diharapkan. Makanya inputan dari control quality ini adalah test quality dari report, juga deliverable. Deliverable itu hasil dari project work performance data atau data mentah terkait dengan apapun yang terjadi dalam project. Nah, di dalam control quality ini kita biasanya menginspeksi atau mengaudit, memastikan, atau biasanya testing lah. Jadi kalau misalkan kita bikin program, bikin software, kita tes dulu di internal kita. Udah jalan belum di program kita? Ada error nggak? Ada bugs nggak? Sebelum kita sampaikan ke pelanggan. Kalau sudah kita merasa sudah oke, berarti hasil ada verified deliverable atau deliverable yang sudah diverifikasi, nanti masuk ke dalam validate scope. Validate scope berarti bareng dengan customer, inspeksi bareng-bareng sesuai nggak sih dengan requirement-nya. Output-nya nanti selain deliverable juga ada quality control measurement, hasil dari pengukuran quality, dan juga work performance information. Dimana ini akan masuk lagi sebagai inputan di manage quality. Segitu seterusnya.
Optimized quality juga nanti quality reportnya juga untuk project yang lain. Sorry, untuk proses project-project, untuk other project proses. Oke, ini terkait tadi interrelasi hubungan antar proses dalam project quality management. Nah, di sini kita akan bahas secara detail masing-masing prosesnya. Yang pertama adalah plan quality management yang masuk ke dalam proses group planning. Nah, sorry. Plan quality management itu kita membuat standar prosedur bagi tata cara untuk kita mengelola quality. Nah, input yang dipakai adalah project charter, project management plan, project dokumen, dan juga enterprise and different factors, juga OPA atau organizational process asset. Tools and tekniknya, expert judgment. Nah, kenapa ada expert judgment ya? Ini lebih akan sering pasti teman-teman temui expert judgment dan juga meeting dalam menentukan plan quality management ini, karena memang ini cara cepat untuk kita misalkan membuat plan quality management atau membuat quality management plan dengan cara apa? Ya sewa konsultan atau mungkin minta bantuan project manager sebelumnya yang projectnya mirip dengan kita untuk membantu kita membuat quality management plan. Cara keduanya adalah ini data gathering atau kita mencari data, karena kita kan mencari informasi, kita membuat bagaimana nih plan quality management yang baik. Ada namanya benchmarking, kita berarti membandingkan dengan proyek sejenis atau misalkan saya contohkan di Telkomsel ini, bagaimana kita tahu bahwa pelanggan itu mendapatkan servis yang optimal saat dia memakai kartu Telkomsel. Ini kita ada standarnya, misalkan untuk 4G ada minimal requirement untuk speed-nya adalah 5 Mbps. Tahu dari mana angka 5 Mbps? Dari benchmarking, kita melihat dari other operator lain, atau juga dari best practice dari operator di dunia. Ternyata standarnya seperti itu. Jadi kita akan pakai itu untuk sebagai standar kita. Data analisis terkait tadi juga cost benefit analysis, juga cost of quality. Nah, cost of quality tadi biaya-biaya yang untuk kita menangani kualitas ada dua, conformance dan non-conformance. Conformance itu berarti biaya mencegah, avoid atau mencegah defect, mencegah kerusakan. Non-conformance berarti biaya yang memperbaiki kerusakan. Dan biasanya lebih murah adalah biaya conformance. Decision making atau dengan metode multivariate decision analysis ini seperti membuat matrix dan mencari prioritas mana yang bisa kita ambil keputusan terbaik. Data representation adalah ini kenapa ada flowchart, logical data model, matrix diagram, dan mapping, karena ini salah satu template atau contoh yang akan dipakai nanti untuk membuat plan quality, membuat kita mengelola plan. Salah satunya adalah flowchart. Nah, salah satu bisa ini salah satu contoh cara untuk kita mengecek proses mana sih yang kira-kira problem di project kita. 6. Test inspection planning, ini seperti pada template bagaimana cara kita mengetes atau menginspeksi dari proyek kita. 7 adalah meeting. Outputnya nanti yang utama adalah quality management plan dan juga quality matrix. Nah, ini inputannya pertama ada project charter, di situ jelasin di project charter tadi ada namanya high level project description dan product characteristic, termasuk juga ada approver juga sukses kriteria yang menentukan ini project dianggap sukses kalau sudah tercapai kriteria apa sih. Kriteria. Project management plan terkait dari requirement yang dibutuhkan, karena tadi kualitas itu kita memenuhi meet requirement. Risk untuk memantau risiko-risiko yang mungkin muncul terkait dengan kesusahan dari produk atau prosesan dari project. Stakeholder engagement plan dan juga scope baseline. Nah, di scope baseline ini ada dalamnya WBS, project scope statement, WBS dictionary. Nah, project scope statement ini di situ ada deliverable di sana.
Project dokumen terkait asumsi log, requirement, documentation, documentable metrics, register juga stakeholder register. Interface faktor terkait faktor-faktor eksternal yang atau internal perusahaan tapi yang tidak bisa dipengaruhi, yang tidak bisa dipengaruhi, yang tidak bisa kita pengaruhi atau kita mesti menerimanya. Nah, kalau garis besar aset ini bisa kita pakai, bisa juga kita nggak pakai. Expert adjustment ini untuk tools tekniknya. Nah, ini ada data gathering, benchmarking, tadi saya jelaskan, brainstorming, interview, data analysis terkait cost benefit analysis, cost of quality. Nah, cost itu adalah biaya not cost of conformance dan juga non cost of non conformance. Contohnya apa? Kalau biaya conformance ini bukan apa, biaya prevensi kan, biaya mencegah, bikin training supaya timnya lebih smart untuk membuat suatu produk, biaya testing, biaya inspection. Nah, biaya non-conformance misalnya internal failure cost atau biaya yang karena udah failure, rework, biaya cacat, berarti biaya kerjaan ulang, biaya garansi, dan lain-lain. Nah, multi kriteria analysis, contoh misalkan matrix membuat prioritas. Nah, ini data representation di dalam plan quality management. Kenapa ada flowchart? Untuk menentukan hubungan antar proses untuk kita misalnya mengetres, membantu untuk mengetres. Misalkan ada problem di suatu project, ini masalahnya ada di mana ya, di proses yang mana ya? Ini menggunakan flowchart. Juga data model, matrix diagram, dan juga mind mapping. Ini untuk yang keenam tes inspection planning, ini contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari standar tata cara di mana kita menggunakan tes inspection planning. Meeting, nah ini model perencanaan untuk melakukan meeting, mengumpulkan seluruh tim dan juga mungkin stakeholder membantu kita untuk membuat plan, untuk membantu membuat quality management plan. Outputnya nanti dari plan quality management adalah quality management plan. Yang terdiri dari apa? Standar, sasaran mutu. Nah, ada peran dan tanggung jawab yang terkait dengan quality tersebut. Kontrol kualitas dan juga prosedur. Berikutnya adalah quality metrics. Ini seperti terbilang ini adalah atribut atau standar penilaian atau pengukuran. Nah, misalkan adalah contoh tingkat kegagalan, presentasi tugas yang diselesaikan tepat waktu, total downtime per bulan, jumlah defect, skor kepuasan pelanggan, nah, dan lain-lain. Berikutnya ada project management update, project document update. Nah, tadi kita sudah selesai nih membuat plan quality management-nya. Nah, itu kita mulai nih project-nya. Misalkan ini project sudah berjalan di executing. Nah, selama proses executing project itu, kita selalu memantau, memonitor quality-nya. Prosesnya namanya manage quality. Nah, bahasanya di sini manage quality adalah proses audit, ya. Audit untuk mengecek apakah proses yang sudah kita jalankan ini sesuai dengan plan dan ada nggak potensi untuk improvement terkait proses kita. Nah, yang dilakukan dalam manage quality ini apa aja? Ini kita bahas dulu tekniknya. Ya, checklist. Targetnya kalau checklist, kita ngecek nih selama project berjalan. Sesuai belum ya prosesnya dengan yang sudah diharapkan. Data analisis terkait dengan kita menganalisa data aktual project selama project berlangsung. Seandainya nanti di sini akan saya highlight tentang root cause analysis.
seandainya nanti ada problem terkait dengan quality, kita bisa mengecek, kita mencari tahu di mana sih proses yang bermasalah tersebut. Making, multi-criteria analysis, data representation, affinity diagram, positive diagram, flowchart, histogram. Nah, proses berikutnya audit, design for X, problem solving, dapat improvement method. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi input dari kita memanage quality ya pasti kita ngeliat standarnya dari mana, dari quality management plan. Terus juga ada project dokumen terkait dengan quality matrix. Data tekniknya, quality checklist. Data berikutnya data analisis. Ini ada alternatif analisis, dokumen analisis. Nah ini yang biasanya dipakai dari root cause analysis. Nah, root cause analysis seperti apa sih? Seperti ini mungkin ada yang udah tahu atau mungkin baru tahu. Ini ada 5 tahap kita untuk membuat root cause analysis. Saya akan selalu jelaskan langsung dengan contoh. Misalkan ada problem, ada pelanggan yang tidak bisa mengakses Facebook dan WA, tetapi dia bisa mengakses YouTube. Oke, kita ada mendefine nih problemnya berarti. Misalnya ada pelanggan Telkomsel, dia tidak bisa mengakses WA dan Facebook, tapi dia bisa mengakses YouTube. Oke, kita mengkolek data. Ada berapa nih pelanggan yang sama? Oh, ternyata hampir semua nih di seluruh Indonesia Raya. Nah, kita lihat lagi possible cost faktornya. Kenapa nih? Oh, kalau kayak gitu biasanya ada masalah nih mungkin di routingnya terhadap IP Facebook atau IP WhatsApp. Oke, kita identifikasi. Kenapa nih kok bisa seperti itu? Oh, ternyata beberapa hari sebelumnya ada suatu pekerjaan untuk mengubah routing dan mungkin ada IP tertentu yang istilahnya nyangkut. Oke, kita recommend solusinya. Harusnya berarti kita routing ulang lagi, atau kita fallback kerjaan sebelumnya. Nah, ternyata sudah improve. Oke, berarti masalahnya sudah ketemu dan sudah diperbaiki dan kita monitor hasilnya. Apakah pelanggan tersebut sudah bisa akses? Oh, ternyata sudah bisa. Berarti ada masalahnya itu. Ini contoh dari root cause analysis proses. Kemudian dari decision making terkait dengan multi kriteria disease analysis. Ini tadi seperti saya jelaskan sebelumnya di bagian planning. Kenapa di sini ada lagi? Karena tadi ini saat memanage quality. Jadi kita memastikan bahwa evaluasi terkait dengan data-data yang muncul itu kita ranking, kita cari mana yang terbaik yang bisa jadi solusi untuk kita memanage quality. Nah, data representation ada affinity diagram. Ini adalah teknik pengkelompokan. Jadi saat kita manage quality itu mungkin kita akan dapat inputan banyak data-data yang masuk terkait dengan hasil project kita. Nah, kita terutama yang bagian jelek-jeleknya ya. Terus kita kategorikan nih. Contoh misalkan di sini berarti ini ternyata perlu meningkatkan pelatihan pada operator. Operator kurang skillnya, pelatihannya terbatas. Oke, itu masuk kategori man-nya. Ada penerima material, bahan bakunya ternyata tidak diinspeksi dulu dan tidak sesuai dengan standar material. Untuk bagian mesin, banyak mesin yang sudah tua, tidak ada jadwal untuk perawatan. Oke, ini berarti masuk ke arah mesin. Ada bagian environment atau lingkungan. Tahu di mana? Karena banyak-banyak kita ngebahas tentang ruangan produksi, banyak debu, ada bau busuk, ini masuk ke environment. Nah, data representation ada cost and effect diagram terkait dengan ini contohnya seperti ini. Ini kayak ya kalau tahu ini namanya fish bone atau tulang ikan.
Di contohnya misalkan produk quality-nya nggak sesuai dengan requirement tersebut, dan biasanya kita rankingkan nantinya mana yang paling penyebab masalah utama dari ini. Artinya mana sih yang sering muncul, problem mana yang sering muncul terkait dengan masalah ini. Nah, itu yang kita selesaikan dahulu. Flowchart juga sama, ini dipakai juga tadi untuk mengecek proses mana sih yang terjadi masalah. Data representation terkait dengan histogram, ini contohnya adalah histogram atau data grafik untuk menunjukkan seberapa besar jumlah cacat atau jumlah problem yang terjadi di dalam proyek kita. Diagram matriks ini terkaitan antara contohnya misalkan dibandingkan dengan proses sini kita bisa melihat meranking, oh ternyata ada masalah ini. Scatter diagram itu tergabung menunjukkan data hubungan antara dua variabel. Contohnya seperti apa sih? Ya kayak sini. Ini dari titik berarti misalkan door drying time-nya itu ternyata makin lama. Quantity spray dari catnya ternyata makin tebal. Itu dia berarti berkorelasi positif, berhubungan positif. Ada berikutnya door drying time-nya itu makin sedikit, otomatis drying fan speed-nya ternyata makin kencang. Nah, ini berarti ada hubungannya nih. Juga yang tidak ada hubungannya, door drying time-nya berbanding lurus dengan door page. Biasa kalau di jaringan atau di network atau di seluler itu, kalau utilisasinya makin satu BTS itu makin tinggi, biasanya korelasinya adalah speed testnya akan makin lambat. Itu adalah korelasinya. Nah, tools and teknik berikutnya dalam manage quality adalah audit, quality audit. Ini yang standar akan dipakai. Intinya mengaudit, memastikan, mengecek apakah proses proyek itu sudah sesuai dengan harapan, sesuai dengan planningnya. Nah, kalau di dunia real, di dunia operasi, biasanya yang di quality audit ini yaitu ISO 9000, ISO 2000 itu biasanya adalah quality audit. Dan biasanya hire atau mencari orang eksternal dari luar organisasi untuk mengecek proses kita. Nah, itu biasanya lebih valid ya, karena yang diambil adalah orang eksternal yang tidak ada faktor kepentingan terhadap organisasi kita. Ada namanya nih design for X, itu proses dari improvement. Dia mendesain, mencari tahu X-nya atau faktor X mana yang bisa meningkatkan improve quality kita. Nah, X-nya itu adalah kehandalan, mungkin juga security, atau mungkin juga kemudahan service. Problem solving, ini cara untuk kita problem solving. Ada 6 cara untuk kita membuat problem solving, hampir sama dengan root cause analysis. Intinya dalam mendefinisi masalah, mengidentifikasi root cause-nya, mencari solusi yang terbaik, mendaftarkan solusinya, dan juga memverifikasi kalau solusi itu sudah berjalan dengan benar. Ini kelimutnya adalah quality improvement method yang tadi yang dijelaskan di awal-awal. Ini salah satu contohnya adalah plan, do, check, act, dan juga Six Sigma.
Nanti output dari managed quality adalah quality report yang terdiri dari rekomendasi untuk perbaikan proses, rekomendasi untuk tindakan korektif, dan lain-lain. Ada hasil juga test and evaluation document. Ini dokumen pengujian evaluasi berdasarkan kebutuhan industri. Nah, di sini ada namanya change request. Jadi tadi kan misalkan quality reportnya adalah rekomendasi untuk perbaikan. Nah, proses itu perbaikan ini butuh biaya. Nah, biaya ini pasti butuh dulu change request karena mungkin butuh permintaan kepada sponsor atau stakeholder. Kalau kita butuh biaya untuk proses korektif dan untuk perbaikan. Project management update terkait dengan quality, scope, schedule, dan cost yang nanti diupdate setelah sebagai outputan dari manage quality ini. Juga project document update. Oke. Tadi sudah selesai itu kita memanage quality dan hasil dari manage quality pun nanti akan nah kegiatan executing dan monitoring ini selalu bersamaan ya, selalu berkesinambungan. Jadi tidak ini dulu baru ini, tapi executing juga sambil jalan juga selalu memonitoring dan controlling. Nah, untuk case dari control quality ini, tadi yang saya jelaskan, dia mengecek hasil atau result dari produk, dari project, yaitu produk atau service, atau bahasanya deliverable. Jadi manfaat utama adalah kita memvalidasi deliverable project agar sesuai dengan kebutuhan atau requirement dari stakeholder. Dan jika ada problem juga kita bisa mengidentifikasi proses mana sih yang bikin produk itu jadi kualitasnya jadi menurun. Nah, dalam control quality ini saya jelaskan juga tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari control quality. Di sini deliverable dan managed performance data berarti ini adalah output dari proses sebelumnya, yaitu DRS yang managed project work. Di mana outputnya dari deliverable yang dipakai dan deliverable ini yang dipakai untuk kita mengecek kualitas deliverable-nya. Dan kalau sini udah oke, masuk ke verified deliverable. Kalau misalkan mesti dibalikin lagi karena ada defect, butuh change request, performance change control, dan juga work performance information, informasi terkait dengan project-nya. Performance change control, jika approve ada outputnya adalah approve change request yang sebagai inputan dari control quality. Dan output berikutnya adalah project management plan dan juga project document update. Apa sih yang dilakukan dalam control quality process group ini? Ini hampir sama lagi dengan manage quality, cuma beda pendekatannya. Dan di sini ada data gathering, checklist, check sheet, sampling, questionnaire, and survey. Data analysis, inspection, testing, dan data representation. Outputnya nanti utamanya adalah quality control, measurement, dan juga verified deliverable. Ini ya, verified deliverable. Apain aja nih dalam control quality? Nah ini jelasin ya di sini. Adalah kita mengambil data, termasuk dalamnya adalah checklist, ya, seperti checklist membandingkan hasil project dengan yang sudah aktual dari hasil aktual dengan apa yang sudah diplankan. Sini ada check sheet untuk mengecek, ini ngambil data aja nih dan mendokumentasikan seberapa cacat yang mungkin sering terjadi. Contoh misalkan ini pintu hari pertama small scratch-nya ada 1, hari keempat ada 2, total 7 segala macam. Nah gitu Cang lihat nih masalahnya yang paling besar di mana. Ada cara berikutnya dalam menggunakan data gathering adalah strategi sampling. Biasanya melibatkan sampel atau jadi kalau intinya untuk produksi
memproduksi skala besar. Misalkan Samsung memproduksi 1 juta handphone. Nah, mungkin 1 jutanya itu dicek semua. Biasanya dia adalah sampling. Sampling misalkan 2%-nya. Nah, di 2% itu kalau ternyata misalkan ada salah satu cacat, itu kita anggapkan bahwa produksi saat itu berarti ada masalah. Tapi kalau dari sampling itu tidak ada cacat, berarti produksi dalam saat itu aman-aman aja. Nah, dalam kontrol quality juga ada istilahnya questionnaires and survey. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan kalau teman-teman sewa GoFood atau belum sampai di sini. Oke, sorry. Tadi kita lanjut ya untuk yang questionnaire dan survei. Contohnya apa sih? Kayak teman-teman misalkan sewa Gojek atau ngambil GoFood, biasanya setelah layanannya selesai ada masukkan bintangnya kan. Bintang 5, bintang 4, atau juga di Tokopedia masukkan bintang. Nah, itu adalah survei terkait dengan mengkontrol quality dari layanan itu sendiri. Jadi kalau misalkan banyak orang mengasihinya bintang 3, bintang 2, otomatis ada masalah terhadap driver tersebut. Nah, itu adalah fungsi kontrol quality dari layanan Gojek. Itu salah satu contohnya. Satu tandanya berikutnya data analisis terkait dengan performance review, root cause analysis. Nah, tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, inspection dan testing product evaluation, ini yang biasanya akan selalu dipakai dalam kita mengontrol quality. Karena tadi contohnya, tujuannya kan kontrol quality itu fokusnya kepada produk atau result atau hasil deliverable yang dihasilkan oleh project. Nah, dan itu misalkan harus kita ngecek, memastikan bahwa produk tersebut tuh sesuai dengan yang diharapkan. Nah, caranya apa? Dengan testing internal. Misalkan kita bikin project software, sistem informasi suatu kampus, sebelum kita launching ke memberitahu atau dites oleh pelanggan, bisa mungkin dulu dites oleh kita, biar kita tahu, memastikan dulu di awal mana nih kira-kira ini ada cacat atau bug yang mungkin bisa kita tahu duluan sebelum pelanggan itu tahu. Tujuannya biar apa? Biar nanti saat produk itu di launching ke pelanggan, dites oleh pelanggan tidak menemukan banyak masalah dan pelanggan puas dengan hasil kita. Data representation berikutnya terkait dengan cause and effect diagram, cuma tadi ya, kalau di sini dia fokus kepada hasil produknya, kalau tadi di manage quality dia fokus pada prosesnya. Ini ada berikutnya namanya data representation terkait dengan control chart. Nah, control chart ini titik-titik contoh nih, misalkan produksi pintu. Ini misalkan tinggi pintunya. Nah, tinggi-tingginya kita spesifikasikan bahwa tinggi pintu itu nggak boleh lebih dari 12,10 cm atau kurang dari 11,90 cm. Nah, harusnya hanya boleh di range ini saja. Nah, kalau kalau dia di sininya naik turun tapi masih dalam waktu range-nya, itu berarti masih problem, masih quality-nya masih oke. Tapi ada istilahnya rule of 7. Berarti kalau misalkan dia ada di bagian sini tapi nggak naik turun nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti ada masalah nih dengan prosesnya. Ini rule of 7. Nah, ini berikutnya adalah histogram, scatter diagram saya jelaskan tadi sebelumnya, dan juga meetings. Nah, outputnya tadi nanti untuk kita kontrol quality adalah quality control measurement atau hasil dari dokumentasi dari aktivitas quality control, dan juga verified deliverable atau hasil deliverable yang sudah dicek
kualitasnya oleh kita. Yang nanti akan diverifikasi sebagai inputan di validasi scope. Berikutnya ada work performance information terkait dengan data kinerja yang sudah work performance data yang sudah dibandingkan dengan baseline, dan juga ada change request tadi. Misalkan nyata saat kita mengetes itu kita ada barang yang defect atau yang cacat. Nah, untuk proses korektifnya, seandainya itu butuh biaya, nah itu butuh change request. Dan juga ada project management plan update dan juga project document update. Oke, mangga teman-teman jika masih ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kuliah kita selesai untuk hari ini. Dan mohon untuk setelah ini langsung dikerjakan kuisnya, teman-teman, yang ada di LMS. Kuisnya sampai jam 4 sore nanti. Oke. Bisa minta tolong teman-teman untuk dibuka videonya, bagian bisa buka videonya untuk sebagai dokumentasi kuliah kita hari ini. Alhamdulillah ada 37 orang yang hadir kuliah hari ini. Memang saya minta tolong ya, pastikan teman-teman untuk selalu mengerjakan kuisnya. Dan juga kuis itu salah satu syarat untuk kehadiran teman-teman, karena kuis dan kehadiran di online-nya itu adalah N, bukan OR ya. Oke, kita ada 2 halaman. Halaman pertama, ya. Halaman kedua. Oke, terima kasih teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.